Pagi ya, anak ibu semua. Pagi ya, sehat toh semua? Ya, jadi mudah-mudahan selalu sehat ya, jauh dari COVID dan segala macam ya. Nanti kita bisa bertemu ini ya. Untuk bab ini kita lanjutkan dengan materi tentang pembelahan sel. Jadi anak-anak buka ya bukunya semua. Persiapan kita untuk belajar ya. Babnya kita lanjutkan adalah tentang pembelahan sel ya. Jadi mari kita belajar ya, kita lanjutkan. Pembelahan sel ya. Jadi kemarin kita sudah tahu materi-materi genetiknya. Jadi materi genetik itu kan terdapat di dalam inti ya, di dalam kromosom terdapat di inti ya. Inti adalah salah satu organel dalam sel ya. Jadi kita harus bisa melihat pembelahan selnya ya. Jadi ini KD-nya anak-anak ya. Ini KD-nya silakan dibaca sendiri ya. Kemudian kita yang penting ini sifat turunannya ya dari sel itu. Jadi gimana caranya ya. Kemudian pembelahan selnya itu ada sel tumbuhan, ada sel hewan ya. Jadi disajikan datanya, kemudian kalian bisa lihat itu pembelahan sel hewan apa sel tumbuhan ya. Dari apa nanti? Dari proses ya. Nah, menganalisis ya. Nah, makanya proses pembelahannya dianalisis, kemudian bisa membedakan pembelahan mitosis dan meiosis ya, oogenesis dan spermatogenesis nanti ya. Nah, ini amitosis ya. Jadi ada pembelahan sel itu ada 3, amitosis, meiosis dan mitosis ya. Mitosis ini artinya spontan ya, biasa terjadi pada sel prokariotik ya, atau replikasi pada tumbuh-tumbuhan. Prokariotik misalnya pada bakteri ya, itu amitosis ya. Kalau meiosis itu dibagi mitosis dulu Ibu ya, nanti miosisnya. Mitosis itu terdapat pada sel tubuh ya. Ada 3-4 tahapannya, ada profase, metafase ya, anafase dan telofase. Kalau meiosis dibagi atas 2. Meiosis 1, meiosis 2. Nah, meiosis 1 dia ngikut ke mitosis, profase, metafase, anafase, telofase. Kemudian meiosis 2-nya begitu sama ya, tetapi nanti pada profasenya ada sedikit perbedaan ya. Nah, kita lanjut ya. Ini adalah peta konsep ya. Nah, yang amitosis itu namanya pembelahan biner. Jadi 1 jadi 2. Nah, gitu saja ya. Jadi kalau mitosis itu reduksi ya, reduksi dari kromosom. Kalau amitosis hanya 1 belah 2 gitu aja ya, kromosomnya tidak diperhitungkan ya. Kemudian meiosis terjadi reduksi jumlah kromosom ya. Jadi jumlah kromosomnya mengalami lipat ganda gitu ya, direduksi. Oke ya, kita lihat lagi. Nah, ini pembelahan biner begini ya pada bakteri. Jadi 1 kromosom bakteri, kemudian menempel DNA-nya, ada yang DNA yang menempel, kemudian mengalami replikasi ya, kemudian terjadi pembelahan bagi 2, terbentuklah anakan. Nah, sederhana sekali ya kalau untuk pembelahan biner 1 jadi 2 gitu ya. Nah, kemudian kita lanjutkan. Ini pada ada interfase, fase gabungan ini adalah pada fase istirahat ya. Ini pada mitosis, bisa pada meiosis bisa ya. Jadi ini artinya kalau 2 replikasi DNA-nya artinya pada meiosis ya. Kita lanjutkan. Interfase itu artinya fase istirahat ya. Tadi ya. Kalau mitosis ya, yang tadi dicerita mitosis itu ya, jadi interfase itu fase istirahat ya. Kemudian pembelahan itu ada berapa tahapan ya. Profase, pembelahan sitoplasma itu cairannya dulu ya. Kemudian metafase, timbulnya sekat ya. Anafase, sekatnya menjadi mengecil ya. Kemudian telofase menjadi 2 anakan gitu ya. Nah, kita lanjutkan. Nah, kalau kita lihat siklus selnya, interfase tuh sedikit kali ya. Kemudian fase M-nya itu ya, kemudian fase istirahat tadi ya. Nah, interfase istirahat, fase awal mula terjadi penciri ada pembelahan itu M. Kemudian pada profasenya P itu ya, sudah agak melebar profase ya.
Metafasenya Me ya, kemudian anafasenya A ya, A tuh. Kemudian telofasenya T ya. Jadi siklusnya seperti itu ya. Jadi nanti kembali lagi, pindah lagi ke G1 dan seterusnya ya. Jadi dari 1 menjadi 2. Kalau siklusnya itu ya sama dengan tadi ya, seperti yang dikatakan ya, itu adalah sebelum pembelahan dia melakukan suatu interfase dulu persiapan ya. Terus nanti kita masuk ke pembelahan mitosis ya. Nah, mitosis itu cirinya di mana sih yang melakukan pembelahan mitosis gitu ya. Nah, pembelahan mitosis itu biasanya pada sel somatik. Yang mana tuh anak-anak yang sel somatik gitu? Misalnya pada kulit kita ya, pada kalau selain daripada sel reproduksi. Nah, pokoknya itu adalah sel somatik, sel pertumbuhan ya. Kemudian kromosomnya mitosis, hasilnya adalah berpasangan diploid 2N ya. Kemudian tahapannya profase, metafase, anafase, dan telofase. Akhir pembelahannya menghasilkan 2 anak ya. Jumlah kromosomnya sama dengan induknya. Jadi induknya 2N, anaknya nanti 2N juga. Oke ya. Nah, kita lanjutkan ya. Ciri-ciri mitosis itu lagi ya, itu dia ditandai dengan menghilangnya membran inti. Kemudian kalau pada metafase, kromosomnya berada di ekuator di tengah-tengah. Kalau anafase, benang spindelnya tuh tertarik, kemudian kromosomnya menuju kutub yang berlawanan. Kemudian telofase terjadi 2 anakan. Kita lihat ya, kalau bisa ya, anakannya itu 2, nanti bisa juga menjadi 4 seperti itu ya untuk mitosis. Oke, nah nih pembelahan mitosis ya. Ini bisa pada sel tumbuhan, bisa pada sel kulit kita, bisa pada sel hati, bisa ya, karena pembelahannya itu namanya somatik ya. Nah, profase awal itu persiapan, dia lagi persiapan. Yang tadinya pertamanya interfase ya, interfase itu diam, fase istirahat ya. Ini profase awal ya, ini profase akhirnya ya. Oh, itulah terjadi proses perubahan pada kromosom. Ini profase ya. Jadi sudah mencari pasangan masing-masing. Tadinya hablur kan profase awal ya, bercampur. Kemudian dia sudah mencari pasangannya masing-masing ya. Kemudian pada metafase, pasangan kromosomnya berada di garis ekuator ya, di tengah-tengah. Nah, benang spindelnya di 2 kutub. Ya, benang spindel itu ya, yang kayak kerucut itu kan. Nah, sentromernya itu di ujung-ujung. Nah, kemudian berubah menjadi anafase. Anafase apa itu? Benang spindelnya mulai mengkerut ya. Kemudian kromosomnya lari ke kutub masing-masing. Kalau kita uraikan dengan kata-kata seperti itu ya. Nah, kemudian mulai terjadi proses penggentingan ya, penggentingan. Kemudian diikuti dengan pembelahan sitokinesisnya, kemudian pembelahan plasmolisisnya ya. Plasmanya membelah, kemudian menggenting dan memutus, terbentuklah 2 sel baru ya, itu telofase akhirnya. Kalau telofase awalnya menggenting, telofase akhir sudah jadi 2. Oke, profasenya ya. Nah, kemudian ini ya. Nah, ini juga bisa kita lihat ya. Mitosis tadi bisa kalau dalam bentuk seperti ini ya. Nah, ini interfase, fase istirahat aja. Ya. Nah, kemudian ada profase, fase awal dia mencari pasangan masing-masing. Kemudian prametafase, dia baru mau menuju kutub, itu prometafase atau metafase awal. Nah, sudah berbaris di kutub masing-masing. Ini ada anafase awal ya, baru mau menuju kutub. Nah, baru ini anafase ya, baru mau menuju kutub ya, benang spindelnya baru mulai menghilang dan mengkerut ya. Kemudian terjadi penggentingan telofase awal, kemudian terbentuklah telofase akhir, terbentuklah 2 sel. Anak-anak ya, dipahami gambar pasti kita paham ya. Oke. Nah, fase mitosisnya itu tadi sitokinesis dan kariokinesis. Apa sitokinesis? Pembelahan cairannya itu berbagi 2. Kariokinesis intinya membelah menjadi 2 gitu ya. Nah, ini tadi ya beberapa contoh ini ya, beberapa contoh tentang pembelahan mitosis tadi ya. Nah, ini pada hewan ya.
Nah, kemudian ini pada tumbuhan ya, anak-anak lihat ya, pada tumbuhan ya. Ini sudah dimulai dari anafase ya, anafase ya. Ini mulai dari anafase karena tidak dikutub lagi ya, sudah lari ke kutub masing-masing. Oke. Nah, ini tadi ya. Nah, ini kalau dalam meiosis sama ya, sama, tetapi ada ininya, ada proses 2 kali ya, 2 kali kan kalau pada meiosis. Sama profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1. Sama ya kan? Ini untuk meiosis 1 sama dengan mitosis ya. Oke. Nah, ini pembelahan meiosis 2. Meiosis 2 apa? Kan tadi dari telofase 1 ya. Kemudian belah jadi 2 ya. Kemudian 2 itu ada lagi propasenya ya, propase 2. Nah, ini propase 2 dia sudah posisinya seperti itu ya. Kemudian metafase. Ini ada propasenya yang awal. Nah, metafase ini propase yang atas ya, anak-anak ya. Dari telofase kan dia sudah berubah menjadi 2 anakan. Pada meiosis 2 anakan itu ngebelah lagi 2-2 dia ya, propase 2. Jadi 1 atas, 2 bawahnya, metafase 2, lari ke kutub 2 sel. Anafase 2-nya karena dia 2 tadi kan, 2 sel yang terbentuk ya. Nah, anafase 2-nya nanti dia membelah lagi jadi 2. Terbentuklah telofase 2. Nih anak-anak ya, lihat telofase 2, tetapi kromosomnya setengah dari kromosom induknya. Itu kan berpasang ya, kayak huruf H. Tapi ini lepas kan, tinggal 1. Paham ya kira-kira? Oke ya. Nih. Nah, wujud dari pembelahan. Nah, ini kita pindah ke tadi kan yang kita bahas adalah somatik ya, atau kromosomnya kromosom autosomnya. Nah, kalau sekarang gametogenesis ini prosesnya pada sel reproduksi ya. Nah, reproduksi itu ada sperma ya, spermatogonium. Spermatogonium itu kan dia diploid 2N. Manusia nih yang punya ya. Manusia tuh sel spermatogoniumnya 2N. Ya. Nanti dia kalau bisa membuahi ovum, dia harus mengalami proses pematangan, namanya pematangan sperma ya. Dikenal dengan istilahnya spermatogenesis. Nah, proses itu namanya gametogenesis ya. Jadi gametogenesis bagi 2, gamet jantan, gamet betina, spermatogenesis dan oogenesis. Ini spermatogenesis ya. Kemudian terbentuklah spermatosit primer. Ini nanti kalau di dalam kita belajar reproduksi dulu kan itu terbentuknya spermatosit primer itu di pematangan itu terdapat di seminolaris ya salurannya kan. Nah, kemudian langsung berpasangan ya, kemudian membelah menjadi 2. Jadi satu ya spermatositnya yang diploid tadi berubah menjadi spermatid ya dan spermatosit ya. Jadi yang jadi diploid tadi berubah menjadi haploid, jadi separuh ya, separuh gamet sel induknya, genotip induknya. Nah, nanti yang 2 itu nanti dia membelah menjadi 4, tetapi dalam bentuk haploid spermatidnya. Nanti spermatidnya berubah menjadi sperma berdiferensiasi ya. Jadi sperma yang gamet jantan. Jadi gamet jantan tuh ada yang ekornya panjang, ada yang ekornya pendek. Nanti itu menentukan anak laki atau perempuan. Oke ya, itu nah, ini gametogenesis pada hewan betina atau dikenal dengan istilahnya oogenesis ya. Nah, oogonium pertamanya ada ovum di si ibu tuh ada oogonium. Kemudian dia menghasilkan kromosom yang diploid. Kemudian dia membelah menjadi oosit primer. Ini mitosis ya, secara mitosis. Kemudian dia membelah menjadi secara meiosis 1 ya. Nah, jadi ini meiosis 1 ya, dari diploid oosit primer berubah menjadi oosit sekunder itu badan kutub itu adalah meiosis 2 ya.
Nah, dari haploid itu kan ada badan kutub pertama. Badan kutub itu menghasilkan membelah menjadi dua, tetapi tidak sempurna. Ya, jadi dia tidak sempurna, nanti bisa hancur sendirinya. Kemudian oosit sekunder membelah juga jadi dua, satu menjadi ovum, satu lagi tidak, jadi polosit namanya ya, polosit tidak sempurna. Nah, jadi tiga yang tidak sempurnanya ya kan, tiga badan kutub yang haploid ya, namanya polosit. Ya, nah kemudian yang jadi hanya satu ovum, ya. Nah kemudian ovum itu baru keluar dari di mana nih prosesnya terjadinya? Terjadinya di reproduksi perempuan. Kemudian setelah selesai pematangan, ya baru dia pergi ke tuba Pavlovi, ya. Jadi proses pematangan sel telurnya di ovarium, ya. Paham ya? Ovarium keluar, dia sudah matang kan, sudah siap untuk dibuahi, keluar dia pindah berjalan melalui sel epitel bersilia, sampailah di saluran namanya saluran tuba Pavlovi. Di sana dia menunggu untuk gamet jantan tadi, untuk sperma. Nah, nanti baru terjadi pembuahan, membentuk zigot di sana ya, nanti baru dioper ke rahim. Gitu ya anak-anak ya. Nah, kita lanjutkan lagi ya. Nah, ini itu tadi salah satu contohnya, itu pada hewan ya, pada hewan dan manusia ini contohnya pada gametogenesis pada tumbuhan. Sama prosesnya ya, jadi dia membelah dulu ya, kemudian ini sudah dipelajari di kelas 1 ya, kelas 10 ya. Nah, kemudian dia inti sperma 1 bertemu dengan bertemu dengan putik akan membentuk zigot. Inti sperma 2 bertemu dengan inti sperma 2 ya, inti sperma 2 bertemu dengan sel pada tumbuh-tumbuhannya, yaitu akan menghasilkan sel endosperm atau menjadi makanan ya. Jadi embrionya itu terpecah ya, jadi ada endosperm ya. Nah, tabung polen serbuk sarinya. Nah, kemudian setelah pada matang itu maka terbentuklah biji ya. Biji itu namanya zigot. Zigot berubah menjadi embrio. Nanti embrionya baru berubah menjadi biji ya. Jadi siap untuk bisa sudah 2N, siap untuk ditanam kembali gitu ya. Itu untuk pada tumbuh-tumbuhan. Ini namanya pembuahan berganda ya pada tumbuh-tumbuhan ya. Gametogenesisnya namanya ada 2, makrosporogenesis dan megasporogenesis. Oke ya. Nah, demikian ya untuk pembelahan sel ya. Jadi diulang kembali, silakan ya. Literasi lagi ya biar lebih mengerti ya. Nah, Ibu cukupkan sekian. Jadi kalau misalnya ada tambahan, anak-anak nanti tugasnya nanti menyusul ya. Yang penting dulu sudah jelas materi singkatnya. Terima kasih.